Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an saminga minna hadithan fahfidhuhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, Allah jadikan orang yang bisnisnya lancar di dunia dan hidupnya juga bahagia serta husnul khotimah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar beberapa ilmu agama yang menjadi kewajiban kita umat Islam. Kali ini kita cuma mau curhat saja kaum muslimin. Seperti biasa, ketika mendengarkan ceramah Gus Baha yang mengatakan bahwa ada dua pendapat besar berkaitan dengan sebuah pertanyaan, yaitu siapa saja yang bisa atau mengetahui perkara gaib. Maka satu kelompok mengatakan hanya Allah yang bisa mengetahui perkara gaib, selain Allah tidak bisa, titik. Pendapat yang kedua yang mengatakan hanya Allah yang bisa mengetahui perkara gaib, dan orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah tentang perkara gaib. Ya. Yang pertama hanya Allah, titik. Yang kedua hanya Allah, dan orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah. Kira-kira begitu. Nah, lalu Gus Baha ikut pendapat yang mana? Gus Baha tentu ikut pendapat yang kedua, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib, betul. Tetapi perkara gaib ini terkadang oleh Allah dikasih tahukan kepada seseorang, ditunjukkan kepada hamba Allah yang Allah pilih. Nah, istilahnya gini. Jadi ada orang-orang yang bisa melihat perkara gaib. Kenapa? Karena ditunjukkan oleh Allah, karena diberitahu oleh Allah, karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham doangnya nggak paham? Satu. Nah, jadi intinya kita itu mau menjawab sebuah pertanyaan, siapa saja yang bisa atau mengetahui perkara gaib? Maka jawabannya yang pertama, orang yang diberi kunci alam gaib, yaitu yang diberi mafatihul ghaib. Right. Dalilnya mana? Dalilnya tentu Al-Quran surat Al-An'am ayat 59 yang bunyinya wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Nah, ini orang-orang yang hanya memahami teks Al-Quran ini saja, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, tentu dia akan, oh ini dalilnya, gak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan Gus Baik kira apa ini? Kunci, misal gini, di dalam rumah itu ada lemari. Nah, kemudian oleh pemilik lemarinya dikunci, pemiliknya keluar, rumahnya dikunci.
ya kan? Nah, yang punya mafatihul ghaib siapa? Pemilik rumah. Suatu ketika kunci rumah ini dikasihkan kepada pembantunya. Nih kunci rumah, nanti tolong liatin lemari saya yang ada di dalam rumah tersebut, tolong dibersihin. Nah sekarang jadi yang tahu di rumah itu ada lemari siapa? Pertama si pemilik rumah, yaitu yang punya kunci. Yang kedua pembantu rumah, yaitu siapa? Yang dikasih kunci, dikasih pinjam kunci, disuruh melihat lemah. Jelas ya? Nah begitu perkara gaib. Yang punya perkara gaib, yang hanya tahu perkara gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kunci mafatihul ghaib siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci mafatihul ghaib ini terkadang dikasihkan kepada hamba-hamba Allah yang beliau pilih untuk dalam tanda petik mengintip alam gaib tersebut. Jelas ya? Itu dalilnya ini. Begitu cara Gus menerangkan. Jadi itu yang satu memang pemilik kunci, yang satu adalah pembantu rumah yang dipinjamin kunci. Jelas ya? Ya. Nah, lalu siapa ulama yang sependapat dengan Gus Bah ini? Di antara sekian banyak ahli tafsir yang sejalan dengan pendapat Gus Bah ini, misalnya adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya nanti bisa dicek, mengatakan fala ya'lamuha ahadun illa ba'da i'lamihi ta'ala biha. Tidak ada yang bisa mengetahui alam gaib kecuali setelah diberitahu Allah Subhanahu wa taala. So, kalau begitu ada dua yang bisa melihat alam gaib, kata Ibnu Katsir. Pertama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua orang yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, kemudian mafatihul ghaib ini, kunci-kunci alam gaib ini yang masyhur dalam tafsir, dalam hadis itu ada 5. Yang pertama mengenai hari kiamat, yang kedua berkaitan dengan hujan, yang ketiga berkaitan dengan apa yang akan ada di dalam rahim, yang keempat mengenai apa yang akan diperbuat seseorang besok, dan yang kelima mengenai kematian. Ini 5 mafatihul ghaib. Tadi kan secara umum tidak ada seseorang yang bisa mengetahui perkara gaib kecuali setelah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mafatihul ghaib sendiri itu ada 5. Nah, yang 5 ini oleh Imam Ibnu Katsir itu diperinci. 1, kapan waktunya hari kiamat? Ibnu Katsir menjelaskan tidak ada yang tahu waktunya hari kiamat secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu selain Allah, yaitu Rasulullah misalnya, dia hanya dikasih tahu tentang tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Yang pertama. Sehingga kalau yang pertama ini antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua yang diikuti Gus Bah itu sama lah di sini. Memang nggak ada yang tahu kalau waktunya. Tapi kalau tanda-tandanya ada. Yang kedua, kapan dan di mana akan terjadi hujan? Nah, ini Ibnu Katsir mengatakan memang tidak ada yang tahu kapan akan terjadi hujan dan di mana akan terjadi hujan kecuali setelah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya siapa? Para malaikat dan orang-orang yang dikehendaki Allah dan orang-orang yang dikasih tahu. Oh iya, misalnya ada malaikat diperintahkan nih, turunkan hujan di sana. Nah, mereka kan tahu orang sudah diperintah turunkan hujan di sana dan waktunya sekian. Kemudian ada orang lain yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu. Ini Ibnu Katsir. Yang ketiga,
pengetahuan apa yang ada di dalam rahim. Ketika rahim kosong, itu nggak ada yang tahu siapa yang akan ada di dalam rahim seseorang dan bagaimana. Tetapi ketika Allah sudah memutuskan si A di dalam rahim si B nasibnya begini begitu, kemudian dikasih tahu kepada malaikat, ya malaikat kan jadi tahu. Kemudian juga dikasih tahu terhadap seseorang hamba Allah, nah hamba Allah yang dikasih tahu itu pun jadi tahu, ya kan? Iya, masa nggak paham gitu aja. Lanjut. Yang keempat, apa yang akan diusahakan besok. Nah, kalau ini apa yang akan terjadi besok, Imam Ibnu Katsir tidak menjelaskan. Kemudian yang kelima, di bumi mana seseorang akan mati, Ibnu Katsir juga tidak menjelaskan. Jadi kesimpulannya, kalau pertanyaannya siapa yang bisa melihat atau mengetahui perkara gaib, maka salah satunya adalah orang yang dikasih pintu alam gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafatihul ghaib, orang yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Sebetulnya ini kalau kita mau mikir itu simpel. Kunci itu kalau di rumah kan pemiliknya kunci siapa? Pemilik rumah. Nah, pembantu rumah kadang dia juga megang kunci. Kalau megang kuncinya dan diizinkan masuk ke dalam rumah, jadi tahu apa isi rumah. Udah gitu aja repot. Nah, jawaban yang kedua yaitu orang yang diridhoi Allah untuk mengetahuinya seperti para rasul dan yang lainnya. Jadi kalau tadi siapa yang bisa melihat, yang pertama adalah orang yang pegang kunci, yang kedua adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya. Dalilnya mana? Dalilnya yang digunakan oleh Gus Bayu itu menggunakan Al-Quran surat Jin ayat nomor 26 sampai 27. Bunyinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Rasada. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat-malaikat di muka dan di belakangnya. Al-Jin ayat 26 sampai 27. Di sini jelas ya bahwa ayat ini mengatakan bahwa Allah itu zat yang mengetahui perkara gaib, dan dia tidak akan mempertontonkan perkara gaib tersebut kepada seseorang, kepada siapapun. Tapi ini masih koma. Nah, jadi kalau baca ayat nggak nyambung, ini masih koma. Soalnya ada ilaman irtaldo, kecuali orang-orang yang dia ridhoi. Siapa diantaranya? Min rasulin. Dengan kata lain, Allah memang tidak akan mempertontonkan perkara gaib yang dia ketahui kecuali kepada orang-orang yang dia ridhoi. Siapa diantaranya? Diantaranya ada para rasul. Nah, perdebatannya di sini pada kata-kata min rasulin. Gus Bah menjelaskan bahwa min di sini menurut sebagian besar, atau kalau nggak salah beliau mengatakan ijma ulama, itu minnya min bayaniyah. Oke. Min bayaniyah artinya min rasulin, diantaranya adalah para rasul. Jadi kalau para rasul bisa melihat perkara gaib, selain para rasul juga ada kemungkinan bisa mengetahui perkara gaib. Syaratnya gimana? Syaratnya kalau dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, kemudian kelebihan cara pandang Gus Bah di sini melanjutkan, kalau dia min bayaniyah itu artinya kan bukan min lil hasr. Bedanya apa? Kalau min lil hasr itu siapa orang yang diridhoi? Hanya para rasul.
Kalau hanya para rasul, yang lainnya tidak mungkin bisa melihat perkara gaib. Jadi harus dibedakan. Ada orang yang berpendapat minnya di sini adalah min bayannya, sehingga membuka peluang selain para rasul juga bisa mengetahui perkara gaib. Tetapi ada yang mengatakan minnya itu minil hasyar, sehingga pemahamannya sudah selain rasul enggak bisa tahu, kira begitu. Kalau saya tentu ikut Gus Baha, ya kan? Sudah jelas. Jadi kalau ditanya, jadi kalau mengikuti pendapat Gus Baha, salah besar orang yang berpendapat bahwa hanya Allah saja yang mengetahui perkara gaib. Buktinya apa? Buktinya ada orang-orang yang dikasih tahu oleh Allah tentang perkara gaib tersebut. Di antaranya siapa? Di antaranya pertama adalah orang yang di dalam tanda petik dikasih pinjam kunci alam gaib, dan yang kedua adalah orang yang diridhoi oleh Allah untuk menonton alam gaib. Oke, jelas ya? Mau ikut pendapat yang mana? Ya monggo. Lalu siapa saja yang berpendapat awal? Banyak, cek coba di YouTube yang bisa tahu alam gaib, klik YouTube. Wah, banyak tuh, macam-macam YouTuber banyak, ustadz juga banyak. Ya itu semuanya bicara alam gaib, tetapi dengan pemahaman yang masih setengah-setengah. Kalau ini insya Allah komplit. Kita lanjutkan sudah ya. Kalau pertanyaannya siapa yang bisa mengetahui perkara alam gaib, sudah terjawab. Nah, lalu kan alam gaib. Alam gaib mana? Alam gaib apa? Alam gaib jenis apa yang terkadang atau mungkin Allah pertontonkan kepada hamba yang Dia pilih? Maka jawabannya semua hal yang Allah kehendaki untuk ditontonkan, untuk diperlihatkan, mungkin terjadi. Dalilnya mana? Dalilnya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Al-Baqarah ayat 255. Nah ini wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Al-Baqarah ayat 255. Jelas ya? Saya bacakan sedikit penjelasannya. Demikian pula disebutkan dalam surat ini bahwa sesungguhnya Dia mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, dan sesungguhnya Dia tidak memperlihatkan sesuatu pun dari ilmunya kepada seseorang dari makhluknya kecuali sebatas apa yang diperlihatkan oleh Dia kepadanya. Jadi di sini min ilmihi illa bima syaa. Ya, tentu apa-apa yang ingin Allah tunjukkan insya Allah bisa diketahui. Dan sudah jelas ya. Jadi yang pertama, siapa yang bisa melihat alam gaib sudah kejawab. Apa yang bisa diperlihatkan oleh Allah sudah kejawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi Anda yang mau mendownload video ini, mau mengedit video ini, mau men-share video ini, silahkan. Yang penting tidak bertentangan dengan hukum agama dan tidak bertentangan dengan hukum NKRI dan digunakan untuk kebaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rafa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.